Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah fala yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tahdi bil huda illa fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, kenikmatan, nikmat iman maupun nikmat Islam. Tidak lupa salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita semua, Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya, dan insyaallah sampai akhirul zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Acep Priyatna. Saya dari kelas 18 MJA NRP 1840 115. Tentunya sebelum masuk ke materi, saya berharap musibah ini cepat berlalu, virus ini cepat berlalu, agar kita semuanya, terutama saya dan teman-teman, bisa kembali belajar di kampus tercinta kita, kampus Unpas atau Universitas Pasundan. Tentunya saya bersama teman-teman semua berharap agar belajar dilakukan bersama di kampus. Baik, kami satu kelompok berempat, terdiri dari saya Acep Priyatna, yang kedua ada Rona Gunawan, ketiga ada Anggara Rianto dan Rizky. Kelompok kami mendapatkan materi tentang kelompok rujukan. Apa sih kelompok rujukan itu? Saya akan ambil dari pengertian menurut Shipman dan Kanuk. Sebenarnya ada beberapa pengertian dari para ahli, tapi saya menurut buku yang saya baca, yaitu dari Shipman dan Kanuk, yaitu kelompok rujukan adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atau rujukan bagi seseorang dalam membuat nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang berdampak terhadap pengaruh kelompok rujukan. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu informasi dan pengalaman. Yang kedua ada kredibilitas, daya tarik, kekuatan kelompok rujukan. Yang ketiga ada sifat menonjol dari suatu produk. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada informasi dan pengalaman. Tentunya seseorang dengan pengalaman yang tinggi terhadap suatu produk, sedikit kemungkinan seseorang itu dapat pengaruh dari orang lain gitu. Contohnya dalam membeli suatu produk, jika seseorang membeli mobil, seorang itu akan searching tentang produk itu, mobil itu, kelebihannya, kelemahannya, terus dengan pengalaman seorang itu dari melihat langsung atau tidak langsung, dari searching dari internet, terus pengalamannya sudah matang, kemungkinan besarnya pengaruh dari yang lain itu sangatlah kecil. Yang kedua yaitu ada kredibilitas, daya tarik atau kekuatan kelompok rujukan. Nah, yang kedua ini ada contoh, kalau kita membeli suatu produk, anggap saja produk laptop, tentunya
pengaruh orang lain itu yang sangat berpengalaman, sangat bermanfaat bagi kita. Kalau ingin membeli laptop, tentunya kita harus bertanya gitu, karena masukan dari orang lain itu sangat berarti bagi kita. Apakah kelebihan laptop itu, kekurangannya, terus apakah laptop itu dengan harga segitu bisa bertahan berapa lama, bisa menyimpan internalnya itu berapa besar, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sifat yang menonjol dari satu produk. Nah, contohnya kita membeli suatu produk, tentunya sangat tertarik terhadap produk yang berkualitas tinggi. Yang sangat berkualitas tinggi. Apa contohnya? Produk apa ya? Eh, Boleh dikatakan HP atau handphone. Nah, kalau makanya setiap tahun itu ada pengupgradean handphone dari tipe A sampai ke tipe B, tipe C, dan tipe-tipe lainnya. Nah, dari tipe tersebut ada satu produk yang sangat menonjol. Contoh, saya akan menyebutkan suatu produk Cina yaitu Xiaomi. Tentunya dibandingkan dengan produk Apple, kemungkinan besar yang mempunyai modal atau biaya yang besar tentunya akan memilih iPhone, tidak akan memilih produk yang dari Cina itu. Itu mungkin faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelompok rujukan. Nah, yang selanjutnya itu kelompok rujukan yang berkaitan dengan konsumen yang dipilih. Ada 5 tipe kelompok rujukan yang mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Yang pertama yaitu kelompok persahabatan. Yang kedua ada kelompok belanja, ketiga kelompok kerja, kelompok masyarakat maya, terus ada kelompok aksi konsumen. Saya akan menjelaskan satu persatu dari tipe 5 kelompok tersebut. Yang pertama yaitu kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan bisa diklarifikasikan sebagai kelompok informal karena tidak terstruktur dan tidak memiliki kewenangan yang khusus. Nah, beda dengan kelompok keluarga, kelompok sahabat itu mungkin cuma bisa mempengaruhi secara internal ya, dengan suatu produk itu. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe kelompok belanja. Nah, kelompok belanja itu adalah 2 orang atau lebih yang berbelanja bersama-sama. Terus pertemuan belanja yang diadakan di rumah seseorang atau teman untuk menghadiri pesta, menunjukkan dan menilai produk khusus yang bisa diambil contoh ya seperti ibu-ibu arisan lah. Kalau membawa produk tas, tentunya bisa menilai nih, ibu-ibu menilai tas ini bagus atau tidak, terus kualitasnya, harganya berapa, mungkin segitu. Yang selanjutnya ada kelompok kerja ya. Kelompok kerja itu keberadaan orang yang di tempat kerja, pekerjaan orang yang memberikan pengaruh besar terhadap perilaku konsumsi. Mungkin kalau kita di suatu instansi atau kelompok kerja atau di suatu perusahaan, tentunya kita kalau membeli suatu produk bisa menanyakan terhadap produk itu kepada teman kita atau teman satu kantor kita nih. Kalau kita membeli HP, bagaimana nih HP ini bisa bagus enggak ke depannya, terus harganya berapa. Nah, pengaruh itu diberikan oleh teman satu kantor kita. Oh iya, ini HP-nya bagus, kualitasnya luar biasa, seperti itu. Itu kelompok kerja. Terus kelompok masyarakat maya. Nah, kalau kita kan di zaman modern ini atau di zaman digital ini, tentunya kita memiliki teman maya, Instagram, Facebook, dan lain-lain, WhatsApp dan lain-lain. Nah, tentunya kita kalau di WhatsApp nih membuat kelompok ada kelompok belanja. Nah, kelompok belanja ini eh, bisa berpengaruh atau bisa mempengaruhi kita atau seseorang untuk belanja suatu produk. Biasanya kalau kita mau menanyakan nih, bagaimana nih produk ini, ke WA nanyakan apakah bagus, tentunya pasti ada pendapat-pendapat dari teman maya kita nih.
Itu mungkin ya yang kelompok yang saya tahu tentang kelompok maya. Yang selanjutnya ada kelompok aksi konsumen. Nah, yang saya ketahui sedikit yang saya ketahui mungkin ya, jenis kelompok ini muncul sebagai reaksi terhadap gerakan konsumen. Mungkin itu saja yang saya ketahui tentang 5 tipe orang yang mempengaruhi kelompok rujukan. Yang selanjutnya itu ada peran kelompok rujukan, yaitu dalam keputusannya pembelian kelompok rujukan melibatkan satu orang atau lebih yang dijadikan sebagai dasar perbandingan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengertian kelompok